Breaking News Aktual.com. Narasumber dan moderator yang hadir di ruang transit ya, dan juga yang kami hormati pula para peserta diskusi panel yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini Selasa 21 Maret 2023 kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diskusi panel mewujudkan pemuda sebagai garda terdepan dalam pencegahan paham radikalisme. Mohon didengarkan. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita menundukkan kepala seraya menengadahkan tangan dan berdoa memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan harapan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Pembacaan doa pada pagi hari ini akan dipandu oleh Mas Abdul Haq dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kami silakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan 'amin. حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم لطفا فيما جرت بالمقادير اللهم لطفا فيما جرت بالمقادير اللهم لطفا فيما جرت بالمقادير اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في العلم وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت
Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka ya'udu salam hina rabbana bisalam wa adkhilna jannata wa salam tabarak rabbana ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bersyukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala anugerah dan rahmat-Mu, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 21 Maret 2023 kami dapat melaksanakan kegiatan diskusi panel isu gangguan Kamtibmas tentang peran pemuda dalam pencegahan radikalisme tahun 2023 dalam keadaan aman tertib dan lancar. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Bijaksana, perkenanlah kami pada doa kehadirat-Mu agar senantiasa mendapatkan bimbingan dari sehingga terhindar dari segala hambatan dan mencapai sukses dalam kebersamaan. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para orang tua kami. Berikanlah kami bimbingan kepada para pemimpin kami agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar, sehingga bisa menjadi ketaatan bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan hanya pada-Mu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Oleh Kasubdit Bintiksos Ditbinmas Polda Jawa Tengah. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salam ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ditbinmas Polda Jawa Tengah, yang saya hormati para pejabat utama Ditbinmas Polda Jawa Tengah, yang saya hormati seluruh para peserta diskusi panel yang sama-sama bahagia yang saya hormati, izinkan kami untuk melaporkan selaku ketua pelaksana kegiatan ini. Laporan singkat pelaksanaan diskusi panel isu gangguan Kamtibmas menonjol tentang peran pemuda dalam pencegahan radikalisme. Dasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. 3. Perpres Nomor 7 Tahun 2001 Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020-2024. 4. Sprint Kapolda Jawa Tengah nomor Sprint 112 Romawi 3 Cap 2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang susunan panitia pelaksana kegiatan diskusi panel isu gangguan Kamtibmas menonjol tentang peran pemuda dalam pencegahan radikalisme. Maksud dan tujuan. Maksud daripada kegiatan ini untuk mewujudkan pemuda sebagai generasi penerus bangsa jangan sampai terpengaruh dengan paham-paham radikal, karena paham radikal bukan saja bisa mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi juga bisa merusak bangsa, merusak masa depan generasi muda. Tujuan 1. Untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam cegah tangkal paham radikalisme dan terorisme. 2. Untuk meningkatkan kesadaran pentingnya toleransi dan keutuhan NKRI. 3. Menjadikan pemuda sebagai agen perdamaian, mencegah radikalisme dan terorisme. Pelaksanaan. Waktu dan tempat hari Selasa tanggal 12 Maret 2023, tempat Hotel Plaza. Jumlah peserta dengan panitia sejumlah 158 orang, masing-masing terdiri mahasiswa, remaja masjid, remaja lintas agama, organisasi kebudayaan, organisasi keagamaan, dan
para narasumber dan panitia. Tema kegiatan ini yaitu untuk mewujudkan pemuda sebagai garda terdepan dalam pencegahan paham radikalisme. Pembicara atau narasumber terdiri dari 3 narasumber, yaitu dari Densus 88 dengan materi potensi ancaman radikalisme di Indonesia. 2. Kepala FKPT Jawa Tengah dengan materi pemuda garda terdepan dalam pencegahan radikalisme. 3. Testimoni mantan napiter dengan materi yang disampaikan oleh beliau nanti. Hasil yang ingin dicapai: 1. Tumbuhnya rasa cinta dan bangga orang Indonesia, cinta pada negara dan rela berkorban bagi bangsa dan negaranya. 2. Meningkatnya peran serta pemuda dalam cegah tangkal paham radikalisme dan terorisme. 3. Meningkatnya kesadaran pentingnya toleransi dan keutuhan NKRI. Yang keempat, terwujudnya pemuda sebagai agen perdamaian untuk mencegah radikalisme dan terorisme. Penutup, demikian laporan singkat ini, dan mohon berkenan di Bimas Polda Jawa Tengah untuk memberikan pengarahan dan membuka acara ini secara resmi. Demikian laporan singkat Ketua Panitia Semarang 21 Maret 2023, Kasubdit Bintos selaku Ketua Pelaksana, Hasin Setiawan SAG MH NRP 69050542. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada AKBP Hasin Setiawan SAG MH atas laporan panitia yang disampaikan. Hadirin, berikutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Dirbimas Polda Jawa Tengah yang sekaligus berkenan membuka acara pada pagi hari ini secara resmi. Untuk itu kepada yang terhormat Kombes Pol Lamri Prasetyono SIK MH, kami silakan. Bisa kira-kira? Kita coba ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Baru coba? Sekali lagi. Yang belakang kayaknya belum teriak ya. Sekali, tapi yang semangat lihat adiknya cakep-cakep, kemudian cantik-cantik gitu kan. Berarti harus semangat. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Salam NKRI harga mati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang saya hormati Kasubdit Binsos, kemudian yang saya hormati rekan-rekan para pejabat utama di Bimas, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, perwakilan dari ormas ataupun komunitas, kemudian yang saya hormati adik-adik mahasiswa dari BEM ataupun mungkin dari Kesatuan Mahasiswa, kemudian yang saya hormati rekan-rekan dari remaja masjid, kemudian juga remaja pemudi lintas agama, kemudian dari OKP, kemudian dari organisasi kemudian lainnya yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini yang berbahagia, kemudian juga diselingi dengan cuaca yang cukup mendukung, kemudian juga saya lihat para Bapak Ibu, kemudian adik-adik sekalian, saya lihat semangat, kemudian juga rasanya kita satu persepsi lah ya, satu frekuensi bahwasanya kegiatan pagi ini yang dari Bimas bersama adik-adik sekalian atau Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama mencoba berikhtiar, berusaha bersama-sama menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif nantinya di wilayah Polda Jawa Tengah pada khususnya dan pada Indonesia pada umumnya. Kami mengaturkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang menyempatkan hadir
pada kesempatan undangan yang telah kami kirimkan dalam rangka menghadiri diskusi panel guna kita bisa menekan ataupun bisa meredam paham-paham radikal yang nantinya bisa menjurus kepada tindakan-tindakan aksi-aksi teror maupun terorisme. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang berbahagia, sebagai informasi bahwasanya kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di pasal 13 di sana disebutkan bahwasanya tugas pokok polisi adalah yang pertama melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Kemudian yang kedua memelihara Harkamtibmas. Kemudian yang ketiga adalah menegakkan hukum. Di dalam melaksanakan tugas pokok Polri itu, Polri tidak akan bisa melaksanakan tugas secara mandiri ataupun internal kepolisian sendiri melakukan tugas-tugas itu sendiri tanpa melibatkan peran serta dari instansi terkait maupun dari segenap komponen masyarakat. Komponen masyarakat ini bisa nantinya bisa berbentuk seperti mungkin kepolisian khusus, kemudian Pam Swakarsa, ataupun masyarakat lain yang notabene-nya seperti Bapak Ibu sekalian dari organisasi agama, organisasi kemudaan, ataupun bentuk-bentuk lainnya yang semuanya ini adalah nantinya bisa bersama-sama bekerja dengan pihak kepolisian. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Polda Jawa Tengah ini jumlah keseluruhan personel adalah sejumlah 34.000 dengan terbagi di 35 Polres. Jadi sesuai administrasi pemerintahan kabupaten kota di Polda Jawa Tengah ini ada 35 Polres di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dari 35 Polres itu jumlah personilnya tidak sepenuhnya sudah sesuai dengan rasio polisi ideal. Kalau kita merujuk pada polis rasio yang telah ditentukan PBB, untuk kondisi ideal, satu polisi itu idealnya melayani 250 ataupun 300 warga masyarakat. Tapi kenyataannya di Polda Jawa Tengah ini, mungkin kalau kita merujuk pada data yang ada, kalau kita melihat ya satu polisi masih melayani sekitar 1.000 atau mungkin bahkan 1.200. Karena jumlah penduduk Jawa Tengah sendiri, mungkin Bapak Ibu sekalian termasuk adik-adik sekalian sudah mengetahui jumlahnya hampir sama dengan atau lebih dengan jumlah polisi yang ada di Polda Jawa Tengah. Sehingga asumsinya dengan keberadaan anggota polisi yang terbatas, kemudian dihadapkan pada situasi kondisi wilayah Jawa Tengah ini yang begitu luas, itu pasti tidak akan bisa mengampu tugas secara mandiri. Belum lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat jumlah personil Babin Kamtibmas, mungkin adik-adik sekalian yang tinggal di desa ataupun mungkin di wilayah perkotaan seperti di Semarang itu, di setiap desa maupun kelurahan itu ada satu petugas namanya Babin Kamtibmas kalau yang unsur personil Polri. Tapi kalau yang unsur personil TNI namanya Babinsa. Itu yang seringkali disebut 3 pilar, yaitu kepala desa maupun lurah, Babinsa maupun Babin Kamtibmas. Saya perlu bercerita seperti ini Bapak Ibu sekalian, termasuk adik-adik sekalian. Maksud saya biar Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian paham bahwasanya Polda Jawa Tengah ini masih terbatas sumber personil maupun sarana prasarana. Desa dan kelurahan di Jawa Tengah ini sejumlah 8.563. Babin Kamtibmas yang dimiliki Polda Jawa Tengah itu hanya 4.484 ya. Sehingga masih ada sekitar separuhnya sendiri yang tidak tercover oleh Babin Kamtibmas. Karena seperti yang tadi awal saya sampaikan bahwasanya jumlah anggota Polri di Jawa Tengah ini
dibandingkan desa maupun kelurahan sangat terbatas. Sehingga fenomena kejadian-kejadian yang ada di setiap desa maupun kelurahan itu tidak semuanya bisa di-cover oleh Polres, Polsek maupun Babin Kamtibmas yang ada di desa maupun kelurahan. Sementara itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara masalah kerawanan, masalah gangguan Kamtibmas maupun pelanggaran, Jawa Tengah ini adalah merupakan ataupun katakanlah salah satu polda yang termasuk kategori rawan dalam hal gangguan Kamtibmas, utamanya terkait dengan aksi-aksi terorisme. Jadi mungkin rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, kemudian adik-adik mahasiswa, salah satu penyumbang terbanyak terkait masalah aksi teror ataupun orang yang masuk di dalam kegiatan-kegiatan organisasi terlarang, Jawa Tengah ini termasuk salah satu penyumbangnya. Terakhir adalah penangkapan beberapa orang yang di Sukoharjo, termasuk di Cilacap dan di berbagai wilayah lainnya. Kalau kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kecenderungan orang-orang yang sudah terpapar aksi-aksi atau paham-paham radikal ini adalah orang yang mudah mengkafirkan sesama muslim, dan lebih parahnya kalau dia berhadapan dengan warga masyarakat ataupun mungkin yang non muslim, itu gampang sekali menyampaikan seperti itu. Bahkan lebih parahnya lagi, kita yang aparatur pemerintahan dibilang togut. Ada yang tahu artinya togut? Adik-adik, ada yang tahu togut artinya apa? Bahasa apa bahasa? Togut. Togut itu bisa sama artinya dengan mengkafirkan orang, atau bahasa kasarannya togut itu ya setan ataupun lain sebagainya. Kita ini polisi seringkali disampaikan togut, katanya seperti itu. Kemudian rekan-rekan, orang-orang yang sudah katakanlah berkeinginan, katakanlah merubah haluan, dan mungkin adik-adik sekalian pernah mendengar beberapa kurun waktu yang terdahulu ada organisasi-organisasi terlarang yang notabene-nya memang gerakannya di bawah tanah dan cenderung melaksanakan kegiatan-kegiatan clandestine. Nah, orang-orang ini ataupun kelompok-kelompok ini tetap menjalankan aksi-aksinya dalam rangka membuat atau melaksanakan ideologinya, merubah negara kita ini menjadi negara-negara yang notabene-nya mereka merujuk kepada ideologi-ideologi yang belum tentu juga diterapkan di negara asalnya bagus, tapi memaksakan kehendak di sini untuk menerapkan pola-pola itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang hadir pada kesempatan ini, dengan kondisi seperti itu, kita ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, nantinya pasca setelah kegiatan ini, hendaknya rekan-rekan sekalian bisa menjadi corong ataupun mungkin kepanjangan tangan dari pihak kepolisian, utamanya dalam hal ini Ditbimas Polda Jawa Tengah, untuk bersama-sama nantinya memberikan pencerahan kepada rekan-rekan ataupun teman-temannya yang sementara waktu mungkin ada indikasi terpapar dan lain sebagainya. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian ataupun mungkin adik-adik sekalian, katanya, jadi nantinya katanya 2030 Indonesia itu akan mendapatkan bonus apa? Bonus demografi ya katanya. Yang asumsinya sekarang usia produktif dari adik-adik yang sekarang mungkin sekolah, kuliah dan lain sebagainya itu nantinya di tahun 2030 itu akan menjadi sosok-sosok pemimpin yang notabene-nya akan memimpin republik ini. Kalau mulai dari sekarang sudah mulai terkena ini
virus-virus ideologi seperti itu yang nanti harapannya di tahun 2030 bahkan mendapatkan bonus demografi dengan tingkat produktivitas anak-anak mudanya menjadi pemimpin ataupun orang-orang yang berkemampuan lebih. Kalau sudah terpapar mulai dari sekarang, kita bisa bayangkan nanti di tahun 2030 itu bukan bonus demokrasi yang kita terima, malah bonus kerusakan ataupun mungkin kemudaratan. Makanya lewat para bapak ibu sekalian ataupun mungkin adik-adik sekalian nanti bisa menjadi corongnya ataupun mungkin bisa menjadi kepanjangan tangan dari pihak kepolisian untuk bisa menyebarkan paham-paham kebaikan ataupun paling tidak bisa mengingatkan kepada teman-teman, saudaranya yang kecenderungannya sudah mulai melakukan penyimpangan-penyimpangan. Oleh itu, saya selaku Dirbimas Polda Jawa Tengah mewakili Bapak Kapolda mengharapkan diskusi panel ini paling tidak nanti dengan kita menghadirkan dari Densus, kemudian dari Ketua FKPT Jawa Tengah, termasuk nanti testimoni dari pelaku, salah satu pelaku terorisme, Napiter, yang sudah alhamdulillah sudah kembali ke jalan yang benar dan sekarang beliau ini sudah menjadi katakanlah narasumber di dalam memberikan kesaksian terkait tindakan-tindakan terdahulu yang mungkin salah, nanti bisa digali sama adik-adik sekalian, bapak ibu sekalian, untuk kira-kira nantinya bisa menjadi katakanlah modal kepada adik-adik sekalian di dalam memberikan pencerahan ataupun mungkin paling tidak getah tular kepada rekan-rekan yang lain. Kemudian bapak ibu sekalian, pada kesempatan ini saya juga pengen menitipkan bahwasanya aksi-aksi teror itu kan diawali dari kegiatan-kegiatan yang biasanya menyimpang dari aturan hukum. Apalagi sekarang kita sungguh sangat miris lah ya. Sungguh sangat miris, banyak kejadian di media sosial ataupun di media mainstream, di berita-berita kita lihat banyak anak-anak muda sekarang kita ini yang mudah sekali melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Mulai dari kasus pembunuhan, perkosaan, kemudian juga tawuran dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti melalui adik-adik sekalian bisa menyebarkan virus-virus kebaikan yang kalau ini dibiarkan lama-lama bisa menjadi aksi-aksi terorisme yang nanti bakal merugikan kita semua. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, di tahun 2024 dan kegiatannya sekarang sudah mulai di tahun 2023 ini, ada sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Kalau kita seringkali membaca Twitter, kemudian juga melihat media sosial lainnya, terkadang kita seperti terbakar kalau membaca Twitter itu. Ada salah satu atau mungkin beberapa parpol ya yang sudah melalui kegiatan-kegiatan pemanasan untuk kegiatan pemilu 2024. Bahkan di sana disebutkan ada salah satu paslon yang sudah mendahului, kemudian mengusung tema politik identitas. Ini yang harus kita waspadai semua. Oleh itu, dengan kegiatan pagi ini, pimpinan Polda, Pak Kapolda berharap banyak. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini merupakan salah satu ikhtiar dari Polda dengan didukung oleh masyarakat dalam ini keterwakilan dari organisasi kemudaan, organisasi keagamaan, kemudian juga dari kalangan BEM ataupun presiden BEM mahasiswa ataupun mungkin dari organisasi-organisasi lainnya. Mari kita rapatkan barisan bahu-membahu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita semua tidak berkeinginan negara Indonesia ini bakal timbul pecah perang saudara seperti di Suriah ataupun mungkin di negara-negara Arab lainnya dikarenakan ideologi yang dibawa yang tidak sesuai dengan ideologi
rakyat Indonesia. Makanya tadi di awal saya sampaikan semangat Pancasila. Karena kalau semangat Pancasila adik-adik sekalian sudah mulai kendor, ini bakal disusupin. Dan bakalnya nanti kita akan dihadapkan pada situasi kondisi seperti itu. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 09.35 kegiatan diskusi panel dalam rangka mencegah paham radikal dan terorisme saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPNU. Baik, Bapak Ibu mohon izin sesi foto yang pertama. Mohon izin posisi yang pertama ngapu rancang terlebih dahulu. Baik, akan kami pandu. 1, 2, 3. Baik, berikutnya mohon izin salam presisi. Tangan kanan berada di dada sebelah kiri. Baik. 1, 2, 3. Dan selanjutnya salam komando. Mohon izin. 1, 2, 3. Baik, kami persilakan untuk sesi foto yang pertama untuk kembali ke tempat. Tentang ini ya. Ayo mas, gerakannya mas. Untuk mempersiapkan diri setelah sesi foto yang kedua adalah sesi foto yang ketiga dari Rohis SMA Kota Semarang, Risma JT Kabupaten Semarang, Risma JT Demak, dan Risma JT Baitur Rahman. Baik, posisi yang pertama mohon izin ngapu rancang terlebih dahulu. Mohon izin tunggu ada satu peserta yang ketinggalan. Baik, posisi ngapu rancang terlebih dahulu. Mohon izin yang pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya mohon izin salam presisi. Baik. 1, 2, 3. Dan selanjutnya salam semangat. Mohon izin. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kami aturkan untuk sesi foto kedua. Kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya. Dan untuk efisiensi waktu, sesi foto berikutnya mohon mempersiapkan di sisi kanan dan kiri adalah remaja gereja katedral, remaja gereja Alpha Omega, mahasiswa Katolik, dan remaja Masjid Agung Semarang. Baik, sudah siap peserta, mohon izin. Baik, sudah siap, mohon izin. Peserta, mohon izin ada yang geser sebelah sini satu ya. Baik, posisi yang pertama mohon izin ngapu rancang terlebih dahulu, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Selanjutnya mohon izin salam presisi, tangan kanan berada di dada sebelah kiri. Baik, 2, 3. Dan selanjutnya adalah salam semangat, mohon izin. 1, 2, 3. Baik, terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat untuk sesi foto yang ketiga. Selanjutnya. Baik, mohon izin Bapak Ibu, posisi yang pertama ngapu rancang terlebih dahulu. Baik, 1, 2, 3. Selanjutnya mohon izin salam presisi, tangan kanan berada di dada sebelah kiri. Ya, 1, 2, 3. Dan selanjutnya yang terakhir salam semangat, mohon izin. 1, 2, 3. Baik, terima kasih, kami aturkan untuk kembali ke tempat dan mohon berikan aplaus. Mungkin punya nasihat-nasihat untuk anak muda yang di luaran sana Pak Dir tentang radikalisme ini Pak. Terima kasih Pak Untung. Jadi pada hari ini di Dimas Polda Jawa Tengah menggelar kegiatan diskusi panel dalam rangka menekan paham radikalisme di kalangan anak-anak atau pemuda-pemudi kita. Yang kegiatan sendiri adalah bertujuan agar para pemuda-pemudi kita ini mempunyai sikap, mental, perilaku yang betul-betul mencirikan pemuda yang produktif, sehingga kenakalan-kenakalan remaja termasuk terpaparnya paham-paham radikal di kalangan pemuda-pemudi kita bisa kita hindari. Karena dengan derasnya arus informasi, kemudian mengakses informasi yang sangat cepat
ini mengandung potensi kerawanan juga, sehingga kita dari Ditvin Polda Jawa Tengah menginisiasi kegiatan ini dengan menggandeng SKPD, kemudian BNPT, termasuk dari rekan-rekan Densus, Satgas Wilayah Jawa Tengah, termasuk kita juga menghadirkan testimoni dari salah satu yang dulu pelaku daripada terorisme, yang sekarang alhamdulillah sudah kembali ke jalan yang benar. Ini kita hadirkan dalam rangka memberikan kesaksian, sekaligus juga memompa, memberikan edukasi bagaimana kira-kira pemuda-pemudi kita ini mampu membentengi dirinya dalam melakukan kegiatan-kegiatan keseharian, sehingga terhindar dari kenakalan-kenakalan yang tidak perlu terjadi, termasuk kita yang sangat pentingnya adalah menghindari agar adik-adik kita, para pemuda-pemudi kita ini terhindar dari kecelakaan. Dan ini perlu kita support bersama-sama. Apalagi sebagai BNPT sudah melakukan sistem data sharing yang melibatkan banyak aspek, banyak lembaga untuk bersama-sama mencegah paham radikalisme yang ini perlu kita dukung. Dan apalagi ini tentang pemuda kan pemimpin masa depan. Ya, bahkan ada kayak Subhan Minyaum Rinjani, Today is yang tomorrow will be leader. Maka harapannya adalah kita cinta NKRI sudah seharusnya dilakukan secara bersama-sama. Apalagi dengan nalar-nalar kritis yang sudah dimiliki mahasiswa. Dengan daya dukung critical analysis, dia akan menjadi lentera-lentera di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang notabene masyarakat ini majemuk. Nah, semakin tinggi ilmunya, dia akan semakin bertoleransi. Nah, di tangan-tangan para pemuda lah kita akan menitipkan untuk keberlangsungan NKRI ini dengan cara pandang yang baik, cara pandang yang notabene merangkul, dan mahasiswa sudah saatnya lah kita menggunakan critical analysis, belajar yang banyak, ya, berwawasan yang luas untuk bagaimana menyampaikan kedamaian di tengah-tengah masyarakat ini. Nah, ini penting bahwasanya apapun yang terjadi di realitas masyarakat itu harus didekati dengan hati yang baik. Innama tutfa'un naru bil ma'ruf. Apapun itu harus didekati dengan air-air kebijakan, air-air petunjuk kehidupan, sehingga dari situ akan menyampaikan damai. Bahkan bersama, misalnya katakan orang-orang yang radikal, katakan janganlah kemudian justru batu dilawan dengan batu, itu malah akan terjadi anarkisme. Tetapi didekati dan tunjukkan jalan-jalan kebenaran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, itu artinya kebenaran harus ditolong, ya, harus dijaga, tetapi kebenaran itu harus disampaikan dengan cara yang baik. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, harapannya di tangan-tangan mahasiswa kita akan mendidikkan untuk bagaimana menjaga dan merawat bumi Pertiwi Nusantara ini. Harapannya Makassar, dan ini luar biasa, kami support selalu, dan apalagi ini Bapak kita, Bapak Bambang Densus, yang luar biasa untuk bisa menetralkan, bahkan melakukan tidak hanya sekedar pencegahan, tapi deradikalisasi. Ini kan tanggung jawab yang luar biasa. Ayolah kita semuanya bergandeng tangan. Hadir pula ini POM kita ini, ya, sudah memberi testimoni, seperti kesaksian. Kan banyak orang yang menganggap ini fiktif, imajiner, ya, terorisme, radikalisme itu rekayasa gitu ya. Ternyata memang mereka ini sangat lembut dan beliau. Maka kita harus bersama-sama untuk melakukan tidak hanya sekedar penetrasi, adalah perlawanan, supaya dalam arti, ya, kita mencegah, karena pencegahan itu lebih utama daripada mengobati, daripada nanti terpapar susah untuk diobati. Seperti POM kita ini, ini kan susah diobati sampai akhirnya bisa berobat ini, ya, karena persentuhan-persentuhan, ya, kita bertemu, kita mengedepankan akhlak dan ilmu, akhirnya
banyak yang lama kelamaan malah justru kalau ketemu salamnya berbeda, salam merah putih gitu. Ini teman-teman kita dan ayo kita tetap harus santai, sering ngopi-ngopi dan harus senantiasa mengedepankan apa namanya ukhuwah di tengah-tengah masyarakat kita ini. Nah, saya pesan ini, apalagi gejala menuju 2024 ya. Nah, ini polarisasi pasti akan tajam. Ya biarlah yang berbeda-berbeda, tetapi tidak usah konflik, tidak usah sudon dan meruncingkan apa namanya pertikaian. Jangan menyebarkan apa kekerasan-kekerasan atau anarkisme dalam menghadapi suatu perbedaan-perbedaan itu. Karena perbedaan itu fitrah. Beda pilihan itu ya wajar. Beda pilihan presiden ya wajar, tetapi tetap pulang dengan saling menyayangi, menghormati. Insya Allah dengan cara demikian kita akan menjadi masyarakat yang demokratis, masyarakat yang demokratis Pancasilais. Berbeda-beda tapi tetap satu. Kita tunggal. Kiat-kiat singkat untuk ada yang di luar sana yang masih. Iya, ya saya memberikan wasiat dan tip-tip bagi masyarakat luas, terutama mahasiswa, adik-adik yang ada di manapun berada, terutama di Indonesia. Ayolah sampai semuanya menjadi garda terdepan di dalam pencegahan paham radikalisme itu. Pahami gejalanya dari intoleransi yang biasanya nanti muncul tahap yang kedua, radikalisme, ya tidak bisa menghormati keanekaragaman, kemudian ingin berubah betul yang berbeda itu, bahkan sering mengkafir-bid'ahkan. Nah, akhirnya nanti kalau sampai yang tidak paham ini akan masuk kepada pintu selanjutnya yang disebut dengan terorisme. Ini karena ingin memporak-porandakan sebuah tatanan keteraturan dan hukum-hukum yang berada di negara Indonesia ini. Maka ayolah kita bersatu alaikum bijamaah dan tetaplah kembali kepada jati diri kita sebagai masyarakat Indonesia dengan adiluhung kearifan-kearifan lokal yang harus senantiasa kita jaga dan kita rawat. To be yourself, jadilah dirimu sendiri, banggalah dengan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, generasi masa depan Indonesia. Makatan semoga baik Bapak, terima kasih atas sepenuhnya. Mudah-mudahan membawa manfaat dan memotivasi kita semuanya. NKRI ada? Baik, terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Sekarang sudah waktunya kami tutup. Hanya bisa saya sampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sekarang bisa isoma untuk peserta semuanya di resto untuk isomanya ya. Monggo, mau silakan makan siang dulu, sholat dulu, monggo di bawah. Untuk kita semua panitia dan penarasumber. Demikian pemirsa, Timbat Polda Jatim mengadakan acara diskusi panel mewujudkan Polda sebagai garda terdepan dalam pencegahan paham radikalisme. Setiawan Aktual Direkom melaporkan.